Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Selain itu, masih ribuan pulau yang termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya menjadi pulau produktif dan bisa memberikan hasil maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. Ratusan bahkan ribuan hektar hutan atau lahan rakyat atau lahan desa yang masih perawan, dalam artian belum terjamah dan perlu sentuhan kreatif. Dalam rangka menjalankan program untuk menuju Indonesia swasembada dalam membangkitkan ekonomi kreatif pasca pandemik diperlukan percepatan. Ya, bagian dari proses tersebut adalah kami kunjungi salah satu pulau yang termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Kami berkunjung ke Pulau Padang, salah satu pulau besar yang berada di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sebelumnya, kami sempat mengikuti acara yang luar biasa yang digelar oleh BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Kami, khususnya saya, mendapatkan pelajaran banyak terlebih setelah diskusi bersama Pak Sarjono Budi Subeki, Sarjana Ekonomi, Kepala Subkelompok Kerja Restorasi Gambut Riau. Ini luar biasa sekali, enak banget. Pertama kali saya makan sagu. Tapi yang ingin saya garis bawahi hari ini adalah ini bagian dari salah satu programnya Pak Budi Subeki, BRGM. Iya, benar. Kunjungan kami ini ternyata sejalan dengan harapan dan impian kedua putra daerah, Mas Towi dan Muhammad Darwis. Mereka bercerita pernah suatu hari di masa yang lampau, mereka naik di atas pohon tertinggi di wilayah ini dan menyatakan mimpi untuk menjadikan wilayah sekitar yang mereka lihat sepanjang mata memandang menjadi kawasan pertanian terpadu, kawasan sentra unggas, dan kawasan ekowisata yang indah. Kita nanti berkunjung ada satu pondok impian. Selama ini semangatnya teman-teman ternyata terhubung dengan program yang akan kita jalankan bersama. Kita ke sana. Kita bedah mimpinya Pak Kades dulu nih sama Pak Sekdesnya. Apa mimpinya waktu itu? Ya, kita bermimpi saat itu menung sendiri, bahkan kita manjat pohon yang paling tinggi di sini. Kita lihat hamparan yang sangat luas ini tuh apa gitu. Masa kita biarkan begitu saja? Sementara kehidupan ekonomi masyarakat ini, ya maklum kita di luar ya. Luar ekonominya sangat ya minim sekali segala macam. Kita bermimpi saat itu, saya sama Mas Darwis, ini akan jadikan kita wisata pertanian sebenarnya. Itu tahun berapa mimpinya? Itu tahun 2017. Kami berdua bermimpi di sini. Kita memiliki mimpi yang sama. Ketika kami mempunyai sistem dan sistem ini bisa dikolaborasikan dengan pemilik lahan, petani. Ini nyambungnya di sini kita ternyata. Makanya dan buat teman-teman di manapun berada, dalam waktu dekat akan ada kunjungan ke sini lagi yang langsung ke agreement dan langsung ke visibility study lah. Kita tulis dituangkan dengan sebuah makalah yang realitanya mendekati 100% ya, kita akan mulai dari nol. Siap. Dalam artian walaupun Pak Kades sudah tadi mengatakan ada 1.000 hektar bahkan berpotensi lebih untuk dijadikan lahan khusus, tapi kami dari PT Tani Tera Saramba Agroniaga Integrasi mendingan kita mulai dari 1 hektar aja dulu. Oke, siap. Kesananya pengembangan bagaimana nanti polanya, dan para leader yang lihat tayangan ini ya nanti kita akan sama-sama ke sini. Oh, ini ya. Sengaja gue terbang. Disinilah mimpi itu dicetuskan. Bahwa sekitar lahan-lahan kosong yang berada di area sini menjadi lahan pertanian terpadu. Waktu itu belum jadi kepala desa. Alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala desa. Ini yang berdua ini dan sekretaris desa, dan mimpinya saya yakin ini akan bisa terrealisasi dengan bantuan kita semua. Disinilah tercetusnya bahwa seluruh area sini
untuk menjadi lahan pertanian terpadu. Dan pada hari ini saya Komisaris PT Tani Teras Salamba Agroniaga Integrasi hadir di sini untuk membantu. Rencananya Pak Kepala Desa, mimpinya Pak Kepala Desa yang waktu itu belum jadi kepala desa, bahkan kepikiran jadi kepala desa pun saya yakin belum. Tapi dengan bantuan gotong royong antar sesama warga, dan saya yakin mimpi dan niat baik itu tidak akan pernah terganti. Kita harus dukung. Dan hari ini Mas Towi, Sarjana Pendidikan adalah Kepala Desa Sungai Anak Kamal. Muhammad Darwis adalah Sekretaris Desa. Desa Sungai Anak Kamal terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2012 resmi menjadi sebuah desa. Pelopor ya, petani atau peternak ya, peternak ayam petelur yang ada di desa ya, Pak Bernini sama Pak Ahmadi, ada Pak Sumingan, satu lagi Pak Daruji ya. 4 orang ini adalah pelopor ayam petelur yang ada di desa. Dan itu yang masih sifatnya manual. Nah, jadi nanti mekanisasi tadi saya lihat itu ada paralon, paralon ya? Iya. Kayak paralon atau bambu, itu ngasih minumnya dituang. Oh iya, Mas. Besok kita bikin pakai keran. Iya, benar. Itu namanya mekanisasi. Digitalisasi peternakan. Kami melihat betapa besarnya potensi lahan rakyat yang bisa dikembangkan di sini, diolah menjadi kawasan atau kafling pertanian dan peternakan terpadu. Pada pertemuan kali ini, Mas Towi SPD menyatakan untuk menjalankan program One Product One Village, di mana makanan olahan dari sagu salah satunya atau apapun yang keluar dari Desa Sungai Anak Kamal harus sudah menjadi produk jadi. Hari ini kita ketemu dengan Pak Kades, kemudian Pak Sekdes, kemudian salah satu penggiat kita, teman-teman mahasiswa mendampingi. Insya Allah rencana kita mau mulai program kerjasama secara administrasi. Nanti ada penyerahan lahan oleh kepala desa untuk kita bisa bekerja sama dengan PT Teras Salamba Agroniaga Integrasi atau PT Tani. Beberapa hari di Desa Sungai Anak Kamal, saya didampingi salah satu Direktur PT Tani, Abdul Fattah Julianto. Akhirnya, kami menangkap mimpi besar Pak Kades dan Pak Sekdes. Tanpa bantuan dari desa, mereka bangun sendiri bersama-sama. Itulah gotong royongnya. Kita di sini udah berapa menit yang lewat, jadi ada nyapa kita sampai malu-malu. Mungkin kata mereka itu siapa? Bukan Om. Jadi memang budaya di sini siapapun yang lewat itu pasti ditegur. Karena memang budaya di sini senyum itu penting. Makanya terima kasih banyak ya sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Dan besok kami harus langsung ke Rupat dan langsung ke Pekanbaru lalu kembali ke Jakarta. Iya, begitu juga kami ini mewakili seluruh masyarakat di Sungai Anak Kamal mengucapkan terima kasih atas kehadiran om-om yang ganteng-ganteng ini yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasi sekali.
Ya, semoga kita bisa berkolaborasi ke depan. Mohon bimbingannya kami masyarakat Desa Sangat Kamal untuk bagaimana membangun desa itu ya dengan kegotong royongan, dengan keseriusan, dengan keamanan. Itu aja sebenarnya. Satu pertanyaan terakhir sebelum closing, berapa luas lahan di sini yang sudah Bapak sediakan untuk kolaborasi dengan PT Tani Tera Salema Agro Niaga Integrasi yang disupport oleh Crown Good Limited? Berapa hektar? Kurang lebih 1.000 hektar kita ada. Siap. 1.000 hektar. Ini sejalan dengan rencana besar beberapa tahun yang lalu, salah satu program Nusantara Holding Consortium Ventura Limited tahun 2012 untuk menjalankan program korporasi gotong royong yang kami sebut program ekonomi baru P4, Public Private Partnership for People. People di sini adalah petani langsung, nelayan langsung, peternak langsung, dan menjadikan mereka adalah subjek. Bukan hanya di desa Sungai Anak Kamal, kami juga berkunjung ke desa sekitarnya. Ada beberapa desa yang memiliki potensi baik dalam budidaya madu yang juga harus dikembangkan. Di sini kami sinergi dan kolaborasi dengan tujuan yang sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Para putra daerah menyambut kami dengan baik. Juga perjalanan kami didampingi oleh salah satu Babin Kamtibnas yang bertugas. Kalau ada yang lagi ngambil ini kita Jauh, Pak, jauh. Gimana Pak? Menurut Bapak? Menurut Bapak gimana? Kita mundur ya. Ya ini jadi buat teman-teman yang kemarin sudah kami infokan bahwasanya madu sialang, madu lebah khusus, Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti. Khusus ini dalam artian gini, saya mendapatkan beberapa informasi bahwasanya lebah ini kalau sudah menyengat satu orang, maka yang dikejar satu orang. Betul apa betul? Betul. Lebah ini meninggalkan jejak. Jadi ya itulah khusus itu. Jadi kalau misalkan Bapak nih, kita banyak katanya orang, tapi yang diserang Bapak terus sendiri. Emang betul gitu Pak? Saya manut aja nih sama beliau nih. Lanjut. Ya, jadi nanti buat teman-teman, ini kan itu bisa kita share, kita lihat nanti teman-teman yang mau bilang. Oh, yang sebelah bawah ya, yang Juga lah teman-teman di sini. juga. Ada Bang Andi, Bang Andin, penggiat di sini. Tapi ini pemotongan kira-kira. Ya itu gitu. Kami PT Tani Tera Salema Agro Niaga Integrasi sampai ke tempat ini adalah untuk membantu para petani, nelayan dan peternak. Jadi jangan terpaku dengan harus ke kami, tidak. No. Silahkan ini ke teman-teman, kontak di sini, beli langsung. Perlu saya kasih tahu bahwa nanti ada sistem yang akan kita berlakukan ke depan ya, teman-teman, biar penjualannya dan ini pun bisa dibudidayakan lebih banyak lagi tentunya kan. Kak, gimana? Jadi inilah kearifan lokal sebenarnya. Kita miris juga ya harganya dengan tadi tingkat resiko yang cukup tinggi, kemudian hasil juga yang didapat tidak seberapa, dan ini bukan tiap hari tapi berkala. Nah pada saat banjir seperti ini tuh potensi juga lumayan besar. Nah ini harapan kita kerjasama dengan PT Tani kita bisa memanage bagaimana bisa kalender panen kita stabilkan. Yang paling penting adalah kita bisa menaikkan harga jual kelompok tani hutan khususnya budidaya madu sialang. Ya, baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengikuti panen madu di tengah hutan dan sekarang kita akan panen madu apa Mas? Sebentar Mas. Madu, kalau kampungnya Nyuan. Kampung Nyuan ya. Berarti madunya berapa? Madu apa ya? Madu Nyuan aja nggak Mas? Nyuan. Kalau di sini namanya Nyuan. Nah kan sesuai dengan daerah sini. Daerahnya. Kalau jenis lebahnya lebah apa tuh? Lebah api serana. Serana. Tidak seperti yang di hutan tadi kita lihat itu. Bukan dia sistem budidaya. Budidaya ya. Budidaya. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada lahan sekitar 1 hektar, misalkan ini kita berada ya. 1 hektar itu perlu berapa ini? Udah ada hitungannya gitu kayak gitu. Sempat hitung-hitung kan? Kita belum sengaja nggak pakai masker dan saya sengaja ini gini. Dan saya baru sedekat ini loh dengan namanya lebah. Serius.
Harga pokok produksinya HPP-nya berapa? Bikin kotak, bikin ini baru kita bicara madu. Prospektusnya di situ. Kalau tadi saya sempat bertanya, 1 hektar itu bisa 20, 200, 2000 bisa itu kelipatan. Tapi kan harga pokoknya di mana? Setelah itu baru kita bicara madu. Ini sedot langsung bisa ya Pak begini? Oh, baru Saya agak sedikit trauma ini. Enggak, kalau ini enggak. Oh ini enggak? Enggak. Ini tidak. Ini punya siapa ini? Sama kami. Sama ya? Sama. 3 orang tadi kan. Oh ini bareng-bareng. 3 orang sama ya? Nggak mau gigit ya? Kalau gitu saya coba. Oke, sini. Saya ada videonya langsung minum deh sana. Ada sih. Nanti kita ambil apa? Ini apa Mas? Ini telurnya ya? Tuh lihat ya yang kemarin kita temuin. Jadi ini nih. Ini salah satu petani telurnya. Jadi Mas ini telurnya mau dibawa kemana? dijual Dijual? kedai-kedai. Langsung? Iya, langsung. Sehari dapat berapa Mas? Sehari dapat 4 ikat atau 4 papan atau 1 ikat per harinya. Jadi 200 ekor. Pak Kades, terima kasih. Hari ini masih menemani perjalanan kami. Hari ini targetnya adalah untuk pemantapan soal pengolahan kelapa, salah satunya kopra, dan banyak lagi turunannya. Nah, di sini ada satu mahasiswa yang habis KKN di sini. Iya. Kita akan tanya dulu. KKN sampai kapan? Kemarin bulan Juli Oh, sudah selesai. sudah Nah, terus sekarang datang ketemu kepala desa ngapain nih di sini? liburan aja. Liburan. Wow. Berarti kemarin ikut pergerakan kita nih kemana-mana. Iya. Ini izin saya tanyakan Pak Iya, Kades. iya. Apa Silakan, yang Anda silakan. dapatkan? Silakan. Selama berkeliling kemarin begitu besar potensi desa Sungai Nakamal untuk lahan pertanian. Apa itu aja atau apa lagi kira-kira? Bahwasanya bisa berjalan dengan lancar akan membangun desa lebih maju, terutama desa Sungai Nakamal. Atas dasar apa bicara itu? Coba kita tes langsung nih. Atas dasar apa? Dasarnya bahwasanya yang didatangkan, masya Allah, orang-orang yang berpengalaman dan profesional. Nah, proporsional tidak cukup, saudaraku, adikku. Apa nih? Apa poinnya apa nih? Akan dibuat apa? Gimana lahan di sini? Bahwasanya lahan di sini tuh walaupun lahan gambut, potensinya sangat besar. Apapun itu yang ditanam. Nah, itu dia. Apapun yang ditanam. Tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu kita akan buktikan di sini. Amin, amin. Gimana, Pak Kades? Siap, siap. Kami sempat berkunjung menyeberang ke Pulau Rangsang. Di sana ada potensi perkembangan turunan produk dari kelapa. Ada sekitar 1.600 turunan dari satu butir kelapa yang bisa kami kembangkan. Dalam waktu dekat ini kami prioritaskan olahan kelapa, kopra, dan batok kelapa. Selebihnya mengikuti keadaan dan perjalanan waktu hingga terciptanya pabrikasi. Pak Kades, ini penyeberangan pertama. Berapa kali nyeberang lagi kita? Ini namanya penyeberangan di Ketapang kalau orang ini bilang. Nah, setelah ini kita akan nyebrang lagi untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang.
kelapa di tempat Ustadz Kozin. Ini adalah salah satu gudang kopra. Kan William, kita tunggu 5 tahun lagi. kelamaan, Panjang umur War. kita semua, kita tunggu 5 tahun. Aduh, kita selalu kayak gini. Gini caranya, Dek, komoditi dari olahan kelapa itu ditunggu. Saya aja dapat tugas untuk nyari ratusan ton. Nah, kamu kalau udah lulus sekolah, saran saya ya, mendingan fokus di kelapa sama Pak Ustadz. Nggak usah kerja, ntar kamu yang memperkerjakan orang, belajar dari kamu. Sambil ngaji. Sambil ngaji. Itu dia ngajinya. Luar biasa. Yang jelas inilah Mas. Ini kita sudah berani memulai. Yang selama ini kelapa kita hanya kirim ke Malaysia. Kelapanya dikirim ke Malaysia. Kelapanya ke Malaysia. Tidak pernah ada produk turunan sama sekali di Meranti. Kita mulai walaupun kecil tapi sudah mulai lah. Dan ini kan potensi juga membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan UMKM masyarakat yang ada di sekitar. Yang anehnya hasil kita ini diolah di luar, orang kita juga di sana mengerjakan kelapa kita. Kenapa dikerjakan di sini? Iya. Apa sebetulnya utamanya apa? Jadi tujuan dulu kita punya mimpi sih, punya rencana. Di Meranti itu harus ada one village, one product. Satu desa, satu produk unggulan. Bentar, one village, one product, One village, one product, one country. one country. Kalau sepakat kita jalan bareng. Oke. Insya Allah ya. Karena ini ada beberapa poin selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, juga rencana one village one product. Nah, intinya begitu. Buat para leader yang melihat tayangan ini, nanti kita komunikasi lebih banyak lagi dan semoga Pak Ustadz ini bisa menyiapkan feasibility study. ROI-nya berapa lama kalau ada investasi masuk, berapa lama. Nah, mungkin nanti sekitar bulan depan kita ketemu lagi karena ada acara yang beberapa sektor memang kita ada skema pembiayaan yang sedang dijalankan hari ini. Oke, terima kasih Pak Oke, Ustadz. sama-sama. Sukses selalu. Siap, terima kasih. Kerjasamanya. Siap. Pak, sempat nanam kangkung, kemudian nanti bawang merah udah nanam ya? Yang bantuan kemarin dari Kementerian ya, Dirjen Hortikultura. Kalau saya itu pribadi Pak, Pak, pribadi saya nyoba dikit gitu kan, alhamdulillah jadi. Cuma itu tadi kendalanya tanah kita karena tanah gabus untuk butuh pupuk kandang. Pupuk kandangnya dari mana? selama ini dari masyarakat yang ada beberapa dari BUMDes itu yang Terkejar tidak? Kebutuhannya itu terkejar. yang tidak terkejar, itu yang sedang kami pikirkan bagaimana merubah dari yang kebutuhan pupuk kandang diganti apa kira-kira, itu yang kami belum tahu karena kami memang bertani belum pernah belajar bertani yang bagus. Otodidaknya aja kayak gini ya. Oke, pesan buat teman-teman yang nanti bergabung, hal mendasar itu kita butuh adalah pupuk kandang. Dan hari ini kita lihat ini Bapak Ketua BPD kita, Bapak M. Fadilah, dan hari ini beliau lagi semangat petani. Wow. Ini Pak BPD-nya, ketuanya, ini sekdesnya, dan ini kita mau berkolaborasi bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat memang harus juga dimulai pada hari ini. Tidak pandang bahwa dia itu kepala desa, siapapun bertani. Mulai dari nol. Ya, kemarin sekalian BPD ya? Ya, Ketua BPD Badan Persatuan Desa. Sekalian begini, saya laporan dari PT Tani ke sini, kebetulan ada komunikasi yang baik bahwa ini adalah area pulau terdepan, terluar dan tertinggal. Nah, yang kami garis bawahi adalah tertinggal. Kemarin kita ketemu ya sebentar ya. Ya, waktu mau kenduri. Begitu Bapak bicara soal kangkung dan pertanian, wah saya bahagia. Loh, makanya ada beberapa peluang kan saya buat video ini kemana-mana agar teman-teman di sana, di belahan Indonesia sana melihat ini. Yuk kita guyup bareng-bareng, yuk kita kembangkan ekonomi pertanian. Lahan di sini ada, tinggal tentukan lahannya yang mana dan bagaimana caranya jadilah desa wisata. Ini sebetulnya program pemerintah
Cuma kita intip, wah ini kita bisa jalanin di sini kan gitu. Begitulah kira-kiranya, dan terima kasih juga baru sempat ketemu sekarang ya. Iya. Sering terus. Keliling untuk melihat potensi walaupun sentral listriknya ada di sini di Sungai Anak Kamal. Amin, amin, amin. Begitu, Bapak. Jadi terima kasih, dan sekali lagi Pak Kades Ya, terima kasih. terima kasih. Pak Sekdes terima kasih. Oh ya. Saya pamit. Namun satu patah dua patah. Oh iya, terima kasih bagi teman-teman dari PT Tani yang hadir ke Desa Sungai Anak Kamal. Tentunya kami ini yang bisa kami sajikan. Kurang dan lebih tentunya kami dari keluarga besar Sungai Anak Kamal mohon maaf lahir dan batin. Jangan kapok, intinya kita sama-sama membangun, dan saya sangat berharap dengan teman-teman ini tetap bimbing kami, tunjuk kami, ajar kami, dan tentunya untuk masyarakat kita bersama. Dan kita sepakat mulai Dari Nol. Sangat senang sekali, banyak sekali, dan ini sebenarnya saya yakin ini adalah impian seluruh masyarakat Indonesia. Saya yakin itu. Nah, sebagaimana yang memang disampaikan oleh kawan-kawan kita yang hari ini, memang alhamdulillah tinggal di tempat yang sangat-sangat terpencil, jangan nggak ada mandinya kayak gimana. Itu mohon dimaklumi segala macamnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya atas untuk seluruh masyarakat desa, tidak hanya Sungai Anak Kamal, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ketika pembangunan itu diawali dengan kebersamaan, kegotong royongan, segala macamnya, itu bisa terjalankan dengan baik. Video ini adalah roadmap perjalanan kami. Saya, Elan Zakaria dan Abdul Fattah Julianto, yang diiringi doa dari jajaran Direktur dan Komisaris PT Tani, Tera Salemba Agroniaga Integrasi. Didampingi doa para leaders di belakang kami yang selalu support, salah satunya dari Crown Good Limited Hong Kong dan PT Crown Good Indonesia, dan jaringan induk Koperasi Nusantara Holding Konsorsium Ventura Ltd. Presiden Tani Indonesia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin, ex-direktur Garuda yang juga ex-direktur utama Rio Airlines, His Excellency Teguh Trianto, dan para leaders yang juga calon investor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perjalanan ini semakin kuatkan niat kami untuk segera launching aplikasi program ekonomi baru di Desa Sungai Anak Kamal sebagai prototipe. Kami saat ini sedang dalam proses pembangunan sebuah sistem startup terbesar se-Asia Tenggara yang menjadikan petani dan lahan adalah subjek, bukan hanya objek. Dan untuk menghindari pencurian ide, kami tidak akan bedah ide kami di dalam video ini. Namun, kami bisa presentasikan langsung ke hadapan Anda, para leader salon investor. Silakan hubungi kami. Mari sinergi, kolaborasi membangun ekosistem bisnis yang baik. Ini adalah salah satu cara untuk mendorong negara Indonesia dalam hal ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia mandiri pangan. Satu langkah pasti kebangkitan ekonomi kreatif yang didasari proses percepatan atas andil generasi muda kreatif. Bantu kami, pilihlah satu pulau yang termasuk wilayah 3T di antara ribuan pulau. Pilihlah satu distrik atau desa dari ribuan desa tertinggal. Pilihlah satu produk dari ribuan produk mereka untuk kita pasarkan. Karena kita generasi muda adalah generasi cerdas dan generasi cepat, melek internet dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun tetap, semua tidak bisa instan, tetap perhatikan proses. Mari bantu saudara dan saudari kita di sana. Kami percaya ekonomi desa kuat, ekonomi negara stabil, jelas membuka jutaan lapangan pekerjaan baru sebagai marketing independen. Waktu perpisahan pada kunjungan pertama telah tiba. Kami segera kembali ke ibu kota Jakarta untuk memfinalisasi feasibility study. Atas dasar roadshow, wawancara bersama Pak Kades, melihat langsung lokasinya, mendengar cerita kearifan lokal yang harus kita jaga, merekam semua potensi yang ada dan bisa dikembangkan. Ya, kita mulai dari nol, dalam artian kita mulai dari 1 hektar.